Dia sebenarnya kakinya pertama itu baik, tapi karena pertama sebelumnya dia pelari. Hasil akhirnya seperti ini. Sebelumnya normal. Dulu itu dia seperti itu. Ada keputus asa. Kaki palsu ya. Dulu dia sekarang itu dia frustrasi dia. Dia lebih kuat. Ada obat-obat semua mau minum dia buang. Suatu ketika dia buka video di internet, ada satu anak yang celaka. Dia mau pergi ke itu, tunjukkan kepada anak itu tersebut sesuai dengan siapa dia ingat dia dulu seperti itu. Dia tolak semua orang. Persis anak itu dia tolak dia. Dia tunjukkan kalau saya juga seperti itu. Lalu dia terinspirasi orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mereka bisa begitu semangat sementara dia putus asa. Ada tahapan lomba lari. Dia mulai nanti. Sekarang dia berlomba. Dari video ini judul Everyone is Number One. Tenang dulu, ingat kembali kalau kamu sungguh-sungguh melihat, kalau kamu periksa sudah berperhatikan awal saya lihat ada yang lihat serius, ada yang sudah berdiri kiri kiri kanan, ada yang sudah mulai awal sudah mulai tidak serius, baru mulai. Ada yang bisa menilai dari video ini apa yang kita belajar. Perkenalkan, nama saya Putri. Dari video tersebut saya belajar bahwa apapun kekurangan yang kita miliki, kita harus mensyukuri. Terima kasih.
Yang lain, terima kasih. Biasanya perempuan dulu, laki-laki susah. Selamat malam Pak Ter dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Yogiaja. Pesan yang dapat saya ambil dari video singkat yang tadi sudah dipaparkan yaitu setiap ada usaha pasti ada jalan. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiandriasi. Jadi dari video yang telah ditampilkan, yang dapat saya ambil adalah semangat berjuang. Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naya Putarere dan hal yang dapat saya ambil dari video ini yaitu jangan kita jadikan kekurangan kita sebagai alasan untuk kita tidak melakukan suatu hal. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabio. Berdasarkan video yang tadi ditampilkan, saya mengambil pelajaran bahwa menjadikan keterbatasan itu bukan menjadi batasan. Sekitar saya. Keterbatasan itu bukan merupakan batasan. Jadi meskipun saya terbatas, saya bisa melakukan sesuatu yang bisa juga tidak terbatas. Oke, itu keterwakilan. Saya memberikan gambaran bahwa setiap kamu ini memiliki keterbatasan. Tapi tidak semua orang yang sadar bahwa meskipun dia terbatas, dia bisa memperoleh sesuatu. Hanya orang tadi yang mau berusaha, dia bisa bertumbuh. Dan lihat dia tadi. Tapi ada sisinya, ada tahap putus asa. Orang yang putus asa itu terbakar menjadi bakso dan menunggu. Tapi dia tadi buang obat dan akhirnya dia berjuang. Oke, itu sampai titik itu. Dari video ini nanti perjalanan kita sampai hari Sabtu itu agar kita mengerti. Kita mulai dengan sesi pertama. Oke. Mengembangkan karakter manusia di tengah dunia yang terbuka. Ini dicampur di tempat ini. Oke. Yang pertama itu, saya katakan kita tidak boleh menjaga keheningan, tetapi kita mesti awali retret ini dengan hati yang gembira. Tadi saya ngomong, kita diam, tapi kita gunakan hati ini dengan bukan tertekan, tetapi dengan penuh kegembiraan dalam artian bahwa saya datang ke sini, saya pasti dapat sesuatu. Lalu yang berikut, karena apa? Kita akan gembira karena Tuhan sedang menantikan kita dan hidup di dalam hati kita. Jadi kalau kita membuka hati, kita akan tahu siapa di sini yang belum dibaptis. Semua sudah dibaptis, kan tadi ada yang sambung. Karena kita sudah dibaptis, kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Tapi tidak semua orang mengerti siapa itu Tuhan. Kita berdoa saja. Siapa yang tahu Tuhan? Angkat tangan. Atau siapa yang sudah pernah bertemu dengan Tuhan? Siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan? Berani jawab. Saya sudah ketemu. Kita semua sudah bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu Tuhan dengan dalam doa. Tapi kalau bertemu Tuhan dari muka ke muka, tunggu kita almarhum dulu. Atau kita doa besok kita semua mati supaya kita bisa ketemu Tuhan. Lalu kegembiraan di sini bukan orang-orang atau ribut-ribut. Makanya tadi ibu sudah marah. Disuruh diam, tapi masih ribut. Tapi ini biasanya awal. Kalau kita berproses dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti kenapa kita mesti ribut dan untuk apa kita ribut. Lalu yang berikut, tetapi kegembiraan yang dimaksudkan di sini karena kita akan mengalami kasih Tuhan untuk semakin bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan itu bagaimana? Nanti akan kita rasakan. Tadi kita sudah mulai dalam Prime Kristi. Ini awal. Yang berikut,
kesadaran yang harus muncul pertama itu begini, mengapa kita retret? Di sekolah kita sibuk dan banyak tugas. Bahkan karena sibuk dengan tugas, ada orang tua yang senang karena anaknya dia asrama. Tapi ada orang tua yang bilang, kamu di sekolah ini buat apa saja? Pergi pagi pulang sampai sore. Orang tua yang emosi marah-marah. Tapi karena kita mau di sekolah itu kadang-kadang tidak buat apa-apa, tapi mau rame-rame, mau duduk dengan teman-teman. Apalagi kalau sudah ada pacar, dia lama di sekolah, tapi dia tahu buat apa. Hanya bisa lihat dia kakak, Depok kakak Nona atau Depok adek Nona, dia puas, tidak mau pulang-pulang. Tapi itu apa itu yang paling penting? Di sekolah kita sibuk dengan banyak tugas. Ada tugas yang diberikan oleh guru, ada tugas pribadi yang direncanakan, tugas non sekolah. Lalu di luar sekolah kita sibuk dengan urusan pribadi kita. Zaman sekarang ini anak-anak muda sibuk dengan urusan pribadi itu menongkrong. Tongkrongan di Kupang sekarang itu banyak sekali. Kalau di TDN itu sepanjang jalan Lebuh Raya itu turun ke bawah itu semua kesenangan ada di situ, sampai di bundaran PU itu malam minggu orang ramai di situ. Ada yang duduk sampai pagi di tiap malam minggu itu di bundaran PU atau di dekat-dekat Piala Sofieri itu di pinggir jalan itu ada live music dan ramai, duduk senang-senang dan lain sebagainya. Lebih mementingkan ego kita, karena kita zaman sekarang ini senang atau tidak senang kita mau ikut kita punya mau. Kesenangan itu adalah kesenangan yang diutamakan itu adalah HP. Sekarang ini orang HP-nya itu lebih lama ketimbang tugas. HP itu lebih lama ketimbang hal-hal lain. Ada gambar, saya diskusi bagaimana? Bagaimana? Bagaimana orang duduk bisa berlama-lama di kamarnya, kalau dia ada kamar, dia hanya pegang HP, itu bisa berjam-jam. Sampai di sini yang tidak suka main game ya. Yang sekarang yang terbaru itu apa ya? Apa? Mobile Legend. Mereka pernah suruh saya main. Main kiki sama balik. Tapi saya mengerti itu dunia. Belum lagi dia akan buang itu Mobile Legend kalau tiba-tiba ada telepon masuk. Dia kasih tulis di situ bilang ayam saya tulis. Dia akan berhenti itu main game dan dia mulai dengan pacaran dan pacar. Jadi antara dua, relasi dan HP. Dan tidak peduli lagi orang tua. Atau menipu orang tua dengan berbagai macam hal. Dan ini realitas. Saya memberikan gambaran sekarang. Jangan sekarang di mana-mana itu orang yang mengutamakan yang namanya hal-hal duniawi, kesenangan. Dia pergi sekolah ya. Tapi di sekolah itu dia belajar iya. Tapi prioritasnya dia untuk belajar dengan prioritas yang kesenangan pribadi, prioritas belajar itu sedikit ketimbang rame-rame. Bahkan waktu luang sedikit sudah mulai Mobile Legend. Belum lagi ada berbagai macam untuk nona-nona anak-anak itu ada Facebook mungkin kamu kurang. Tapi ada IG, yang kau bilang IG itu. IG itu sebut IG, Facebook disebut Facebook tidak mungkin.
Facebook, kedua kau bilang baca buku. Tapi Instagram kau sebut IG. Harusnya Facebook ya IG. Belum lagi TikTok dan TikTok. Itu sudah dunia, itu dunia itu. Dan sampai jadi hal yang paling penting dari dunia ini. Jadi hal yang penting dari ini. Makanya saya harus muncul setiap hari itu kita sibuk bukan hanya belajar, tapi ternyata dunia belajar itu lebih sedikit daripada kesibukan pribadi untuk menjalankan diri sendiri. Belum lagi sudah mulai pacaran, belum lagi sudah mengerti apa artinya seks bebas. Jadi kupang ini, kalau kau tidak sungguh-sungguh, kalau kau tidak buka diri untuk dekat dengan Tuhan, yang namanya seks bebas itu terjadi. Sehingga kesibukan kita ini membuat kita lupa hal yang paling penting dalam hidup. Oke, saya di sini memang dia dampaknya ada omong tidak. Saya ini ke sekolah sampai di rumah sampai di sana hanya saya hanya belajar. Anak-anak yang tidak sibuk dengan HP hanya sibuk dengan apa yang diajarkan oleh guru dan berdoa seperti anak-anak. Ya, ada sampai anak sudah di sini dulu, juga di DDR. Siapa yang hanya setiap hari sibuk belajar saja? Atau dia sopan kudus Katolik atau Apostolik tidak apa-apa, dia sopan. Angkat. Siapa yang waktu belajar dan lebih banyak ketimbang lain HP? Angkat. Mau makan enak, melihat penampilan pribadi, dia ini sudah ganteng. Tadi dia buat bagaimana supaya dia rasa diri dia lebih ganteng. Padahal ketika dia buat itu dia tambah hancur. Ada yang dia sudah cantik, tapi dia buat supaya dia pikir dia cantik. Berbuat gitu. Pada zaman sekarang lihat di HP dan segala macam dia buat ikut itu. Ternyata harusnya dia cantik, tapi jadi buruk. Tapi ketika orang bilang dia buruk, tersinggung. Itu benar, itu realitas. Nah, karena kesibukan boleh tipu orang tua, tipu bapak mama, tipu guru, tipu pater, tipu bruder, tipu suster, karena kepentingan. Itu saya bilang apa? Makanya saya katakan mengembangkan karakter atau lihat dalam diri di tengah dunia yang sedang terluka. Dunia yang sedang terluka ini artinya bahwa kita tidak tiap hari sana. Kita pergi sekolah, pulang sekolah ada banyak tantangan. Di asrama teman-teman kita tidak lama. Belum lagi kita dengar di TV ada peperangan di mana-mana. Kita dengar lagi ada orang yang tidak bisa sekolah. Kita jalan ada yang jual lopen koran. Kita jalan lagi ada anak-anak yang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu melukai hati kita. Dan dalam hal seperti ini apa yang harus kita buat? Itu penting. Setiap hari, apakah saya ingat Tuhan? Setiap hari, apakah saya ingat Tuhan? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Siapa kalau dia selama kamu yang biasa setiap hari bisa loh? Dia selama setiap hari bisa loh? Mana yang tak selama? Mungkin sama. Kalau gitu yang di luar, apakah setiap hari kamu berdoa? Berdoa. Waktu kapan? Oh iya, contoh. Kau biasa doa bagaimana? Doa sebelum tidur. Supaya kita bisa melakukan ayat teman. Tuhan, terima kasih atas kegiatan saya pada hari ini. Tuhan, berkata saya Pak malam hari ini dari orang tua saya agar kami bisa tidur dan tenang. Amin. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau tidur, buka HP duluan, atau buka kitab suci, atau doa duluan. Apa?
Buka HP dulu. Ingat bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Lalu apakah Tuhan sudah menjadi andalan saya atau saya punya pacar yang menjadi andalan saya? Ada yang nanti tamat SMA kelas 3 dia bilang, terima kasih teman, terima kasih pacar, karena engkau telah menemaniku sejak dari bawah. Ya kecuali kau kan. Lalu sejauh mana saya merasakan kedekatan saya dengan Tuhan. Makanya ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Setiap hari Tuhan kita lupakan, dan ternyata umumnya orang itu akan dekat dengan Tuhan kalau dia tidak percaya. Orang akan dekat dengan Tuhan kalau dipaksa. Orang akan dekat dengan Tuhan kalau dia mengalami tercoba. Dan banyak kali orang tidak pusing dengan Tuhan. Hari Minggu karena main game sampai pagi, itu kesempatan dia tidur juga sampai pagi. Mudah-mudahan sekolah SMA Santo Ambrosius itu yang didirikan tujuannya untuk orang mengerti tentang siapa itu Tuhan, dan Tuhan itu menjadi prioritas. Dan mengapa? Ini paling penting. Lalu kesadaran yang harus muncul, yang harus kita patuhi. Makanya tadi saya ulang lagi, jangan keheningan. Dengan keheningan kita dapat mengalami Tuhan. Dengan keheningan kita akan mengalami Tuhan. Ini bukan berarti tidak bicara atau tidak ngomong saja. Kita diam, tapi pikiran kita itu sama saja. Suruh diam. Dia diam, tidak om. Tapi dalam hati dia, ini om sekali. Ini kabur ini mau ini kalau ini menyakitkan sekali. Aduh saya lupa bawa ini, aduh saya lupa bawa itu. Dia bawa satu tas, tapi di tas makan banyak kue, banyak makanan. Sementara dia lupa bawa kitab suci, dia lupa bawa buku. Dan itu hening karena ini yang tidak berkualitas. Hening yang tidak berkualitas. Atau kita diam tapi pikiran kita ribut. Ingat HP. Momen lain jadi 3 hari tidak main, sebentar. Jadi biar dia pegang HP, sebentar duduk dan sebentar begini. Jadi percuma saja kalau ibu bilang kamu diam, kayak berbeda anak dia. Tapi dia punya pikiran bersalah, dia buat sesuatu di dalam pikiran dan pikiran yang jahat. Mudah. Dia mengapa dipaksa dia? Supaya ada kesempatan kita untuk bertemu dengan Oke. Sekarang ini ada pertanyaan. Kita mau ngomong tentang Santo Ambrosius. Ini apa yang kau ketahui? 20, 40, 60, 80, 100, 120. Berarti setelah ini ada 220.000 untuk yang jawab benar, dia dapat 20.000. Apakah yang saya ketahui tentang spiritualitas Arnodia? Ini penting, karena kalau kamu SMA, kalau dalam SMA Santo Ambrosius, apa spiritualitasmu? Kamu pasti harus jawab apa spiritualitas? Spiritualitas Arnoldus atau spiritualitas Arnodia. Jadi saya keluar dari SMA Santo Ambrosius, yang saya bawa spirit Santo Ambrosius. Jadi bisa tidak? Jadi kalau harus bangun menjadi Arnodia, seorang Arnodia itu, dia tahu tentang spiritualitas Arnoldus. Dan kalau kamu tidak tahu, orang bilang, hai, Arnoldus Jansen, kamu sedikit tahu siapa itu Arnoldus Jansen dan spiritualitasnya. Dan ini penting. Kau harus bangga sebagai seorang Arnodia. Bangga sebagai seorang Arnodia. Karena saat sekolah di Santo Ambrosius. Jadi ini pertanyaan pertama. Apa itu spiritualitas Arnodia? Memang pertanyaannya berat, tapi kau harus tahu. Buat saja diri. Tadi ada satu sengaja tunjuk video. Satu tunjuk video itu orang dia berjuang sekali dan segala macam, dia berjuang untuk
akhirnya dari kaki setelah ada kata dia putus asa, ini dia berjuang. Ada sesuatu yang membuat dia menjadi dari seorang yang nomor satu. Dia mau hidup. Apa yang membuat dia begitu bangga menjadi seorang yang bisa lari dan lompat dan kaki yang seperti itu? Ada sih. Dari spiritualitas dalam Tuhan itu apa? Ya, no. Dan tahu spiritualitas dalam jiwa dan bagian yang dimiliki dari Santo Jiwa, raga yang dimiliki Santo Alus sudah benar. Dia bermaksud benar. Cara bahasanya hampir benar dan tidak salah. Ingat, kalau ngomong meskipun salah itu berarti tidak bukan berarti itu dunia sekian. Iya, itu berarti saya suruh orang jawab dan kau takut salah. Tidak ada orang yang dia akan menjadikan kalau dia jawab salah dan dunia itu kiamat. Dia jawab salah itu kesempatan dia untuk bertumbuh. Omong saja, tapi bukan asal omong. Yang kau tahu tentang itu dan tidak benar kita perbaiki. Itu baru orang hebat. You get my point? Nah, kalau dia nama sama tadi nanti Dito. Ini ternyata dia jiwa dan raga yang dimiliki oleh Santo Alus. Mirip, hampir itu dia dapat 5.000. Bisa 5.000 bisa, 10.000. Siapa lagi? Nah, orang tinggal dengan di arah. Oke, coba. Semangat hidup Santo Alus yang harus dihidupi oleh kebenaran dulu. Tapi kalau kita bicara tidak dapat. Artinya spiritualitas Arnon juga artinya semangat hidup atau spirit yang ada dalam diri Santo Alus yang kita hidupi sebagai orang yang menghidupi ini semangat hidup Santo Alus. Jadi spiritualitas Arnon itu adalah spirit atau jiwa semangat hidup yang perlu kita hidupi berdasarkan contoh yang telah ditunjukkan oleh Santo Alus yang saya. Paham sampai di sini? 20.000 dan tidak. Tapi sudah mengerti spiritualitas dalamnya? Berarti kalau saya sebagai seorang anak yang sekolah di Santo Alus saya harus paham spiritualitas dalamnya dan semangat hidup Santo Alus harus saya hidupi. Dan mengapa orang bilang saya pintar-pintar? Karena ada satu spirit yang harus ada dalam diri saya. Penting. Oke. Banyak. Siapa itu Alus Yansen? Singkat. 20.000 kedua. Putri. Berdiri di dekat sandal. Belum legal. Yang ini Pak. Iya. Dari SD, SMP, dan SMP sampai. Bukan. Dia adalah pemilik 3 tarekat isi yaitu Oke. Apakah spiritualitas Alus Yansen sudah hidup dalam diri kita, dalam diri saya? Jawab jujur. Kalau sudah, apa? Kalau belum, kenapa? Apakah spiritualitas Alus Yansen sudah hidup dalam diri saya atau di dalam lembaga pendidikan Santo Alus Yansen? Kalau sudah, contoh konkret. Kalau belum, kenapa? Tidak usah takut.
Terus tahu, penting. Putri harus tahu. Nanti. Orang lain, ya silakan. Nama siapa? Putra. Sama Anggrek. Anggrek. Oh, silakan. Mereka membahas spiritualitas atau yang sudah hidup dalam diri kita. Kalau dilihat dari segi lembaga pendidikan SMA Santa Jansen sendiri, saya merasakan bahwa spiritual atau Jansen itu sudah hidup dalam diri kita. Seperti yang tadi pertanyaan pertama itu, apa itu spiritual atau Jansen? Jadi tadi kan dijelaskan bahwa semangat hidup atau Jansen. Jadi semangat hidup yang kita jalani, kita merupakan sekolah yang berdiri, maksudnya baru awal lah. Jadi kami begitu. Saya kita ketika mulai dan harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah besar namanya dilakukan. Tapi semangat ini yang membangun kami untuk tetap mengikuti itu dan kami bisa meraih juara yang sangat diharapkan. Itu kalau belum belum dapat, tapi ngomong itu benar. Nah, sekarang konkretnya semangatnya itu apa? Oke, semangat hidup Arnold. Apa itu? Konkretnya apa? Saya tahu satu manusia saya nggak punya hidupnya apa, dan semangat hidupnya itu ya saya hidup ini. Jadi penjelasan tidak salah, tidak salah. Kita bisa sekali lagi. Seperti ini, anak-anak Santo Penutus dia berani untuk menemukan suatu kebenaran, dan jika dia berusaha untuk kebenaran, dia berjuang supaya kebenaran itu jadi apa? Dan itu dengan saling berbagi. Siapa lagi? Nomor 3 ini 90.000 dan 40.000 tambah 17 tahun ini. Nanti kalau mau perbaiki silakan. Dari Arnold Jansen itu Pada saat pada Aris. kalau sekolah apa? Iya. Itu merupakan Arnold Jansen itu orang yang disiplin dan semangat hidupnya itu salah satunya disiplin dan betul-betul dia mengikuti konsistensinya sebagai sehingga ia sampai menjadi Ketiga Tarekat misi itu, sehingga semangat yang kami bangun di SMA Santa Jansen itu disiplin dari hal-hal kecil seperti memesan kepada tempatnya dan kemudian bagaimana. Itu yang saya tunggu. Mama itu sudah 20.000. Ini yang dilakukan untuk bulan itu yang alat hidup itu yang konkretnya apa, dan itu benar, tidak salah. Salah satu, dan itu tidak akan dari salah satu itu adalah kedisiplinan. Jadi saya disiplin bukan hanya karena anak saya sendiri terlalu memusukkannya, dan dia jawab benar. Oke. Dasar spiritualitas hidup manusia itu apa? Kau lagi. Dia mau datang pakai mereka. Tadi kita akan pelajari, tapi kita tahu tak bisa ada. Silakan. Kau sudah dapat 20.000? Belum dapat kan ya? Oh iya, ini beri. Itu karakter, itu semangat. Tidak salah. Tepuk tangan dulu. Menurut saya dasar spiritualitas hidup Arnold Jansen adalah iman dan harapan yang kuat akan hari Yesus Kristus. Amin. 3.500 kali 2. Silakan belajar. Dasar spiritualitas hidup manusia adalah iman, cinta kasih dan harapan. Iman, harapan, kasih. Siapa lagi? 8.500. Tidak salah, tapi lebih konkret.
Oke, kita kan Yesus. Hal konkret yang sudah hidup dalam diri tadi kedisiplinan. Atau selain kedisiplinan apa lagi? Oke, nanti uang saya kasih dirimu. Laporan tadi sampai tangan dapat satu, dua, tiga. Ini orang udah menerima. Ibu, nanti 60.000 amal saya. Oke, 5.000. Oke, ini hanya memberi gambaran awal. Oke, dasar spiritualitas hidup kami ini harus kamu tahu. Yang pertama, kalau sudah hanya pertama itu, ini kamu tahu ya, dasar Tritunggal itu Allah Tritunggal yang maha. Manusia itu dia bersama itu dia percaya betul pada Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Pater Romi, Pater Aris dan Pater Spiritualitas Tritunggal itu apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal Maha Kudus, atau disebut Trinitas atau Trinitas. Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Santo Augustinus dia percaya pada itu. Sehingga kalau seorang dia berdoa Allah Tritunggal Maha Kudus, itu bukan di atas doa. Karena dia mendasari di atas spiritualitas Augustinus itu di atas Tritunggal Maha Kudus. Artinya, kalau semuanya lebih baik-baik. Lalu yang kedua itu berakar dalam sang sabda. Kita suci. Makanya saya bilang kalau kita suci tidak. Semua orang dia itu dia harus rajin baca kitab suci. Siapa yang selama ini belum pernah baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu? Yang belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu angkat tangan. Oh, berarti semua baca dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Tadi saya bilang belum pernah, kamu terima kasih. Siapa yang sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu seluruh? Seorang manusia, seorang manusia, dia harus mana dua Protestan? Ada dua Protestan doang. Kau tidak suci tidak? Paham tidak? Kau kerja di di mana? Di Singapura. Kau ajar ini apa? Ini apa lagi tidak suci kau? Kalau tidak ada tidak suci saya dicek kok Protestan. Kita suci apa yang paham? Ayat mana? Oke. Ya. Coba. Ini Filipi 4 ayat 13. Apa? Filipi 4 ayat 13. Bilang. Segala perkara dapat kamu dalam Dia yang memberi kuasa. Ada Katolik, kau hafal yang mana? Yang Katolik kau hafal ayat mana? Oh, bedanya. Nanti Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik selalu mengasihi domba-domba. Akulah gembala yang baik. Coba kau buka. Oh iya. Yohanes tidak. Yohanes. Ini mulai kuliah dapat nih. Mungkin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Salah tidak? Sedikit. Tapi salah benar. Tahu. Kalau Protestan dikasih karena Tuhan apa? Jadi pertama manusia itu dia dasarnya pertama Tritunggal, yang kedua paling penting ini percaya pada penyelenggaraan hilang. Jadi itu harus ada di dalam firman Tuhan. Saya seorang Anglikan pertama punya dasar itu percaya, beriman kepada Allah Tritunggal. Lalu saya selalu membaca kitab suci, dan yang ketiga itu percaya pada penyelenggaraan hilang. Karena baru kalau ada yang sudah bilang, itu bukan karena asal-asal. Pendasarannya ini berada dalam sang Pater. Pater kepala sekolah buat itu bukan karena tidak ada kelas.
Karena ini, seorang dia itu dia harus punya, dia terus melekat dari ini. Dan sebelum kamu pulang, sebelum kamu tinggalkan itu SMA itu, harus ada pemahaman ini. Dan juga ini menjadi kekuatan para ini untuk nanti persiapan daripada ujian akhir dan lain sebagainya. Untuk buat apa saja. Kalau kau punya kekuatan ini, niscaya apapun yang kau buat yang kau tidak mungkin menjadi mudah. Bukan karena kau hebat. Kalau si Hansen itu sebenarnya orang yang kepala batu, dia itu orang tidak baik, dia itu orang bodoh. Tapi yang buat dia menjadi hebat itu karena ini 3 hal penting. Dia bisa dirikan 3 terikat misi bukan karena dia orang kaya, dia tidak ada uang. Dia bisa dirikan 3 terikat misi itu bukan karena dia punya kemampuan manajemen yang baik. No, bukan juga dia orang yang hebat yang tidak. Tapi karena kelekatannya dengan 3 hal ini membuat dia berani. Bahkan ketika orang bilang dia itu harusnya sini orang gila, dia ini gila. Kalau bukan orang kudus dia orang gila, masa? Di dalam situasi pada zaman itu orang berperang, ini saya bilang terluka, orang terluka saat ini. Tapi dia tidak itu dibangun 3 terikat misi di tengah situasi orang sedang perang, yang sedang membunuh pastor, anti pastor. Tapi dia justru mendirikan lagi sama pastor, sama khususnya. Kirim ke luar negeri, kirim lagi ke Cina. Apa yang buat dia hebat? Nah, 3. Anda sudah mengerti? Sudah? Oke. Itu satu hal, Pak. Oke, sekarang renung. Karena saya sudah memahami semua ini sekarang buka buku. Poin-poin bawah. Dia sedang lihat terus ini. Dia selama mereka. Duduk diam-diam. Dia selama mereka. Niat kalau dia tadi saya suruh niat kamu niat. Dan pikir kamu punya teman yang namanya niat. Oke, niat. Selama dia tadi saya mau apa? Saya tanya dan belakang. Pak, itu gini saja sekarang. Jangan tanya teman. Tadi sudah coba dari dalam, bukan. Saya lihat apa? Setelah memulai beberapa menit proyek Ekaristi dari penjelasan awal ini, lihat saya selama ini terjadi apa? Jangan dulu mengantuk. Ada yang mata merah. Konsentrasi, konsentrasi. Yang sudah mata. Baca ulang.
Sudah? Siap baca. Ya sudah angkat tangan. Baik, atas kesempatan yang diberikan, Bapak Pater, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sofi. Di sini saya ingin membacakan niat saya selama retret ini. Yang pertama, saya akan menjadikan diri saya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus dengan rajin berdoa seperti orang tua saya. Kemudian juga saya ingin merubah sikap saya yang kurang baik seperti bermalas-malasan dan lebih sering bermain handphone dan menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu taat kepada orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, serta berguna bagi lingkungan sekitar. Ya, dan terima kasih. Ya, ini dari waktu saya di Atambua, saya lihat kayak begini. Saat di Kupang sampai kayak begini. Berarti saya ini 1 meter kotor yang sampai sekarang. Bantu. Niat saya selama retret ini ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan juga saya juga berdoa untuk kepada orang tua saya dan kakak saya yang telah menjaga saya di rumah sakit karena waktu itu saya sakit dalam 3 tahun pengobatan. Oh, pengobatan mana? Jadi dia kakak itu sudah pernah saya beri retret waktu kakaknya masih di SMP HDN. Jadi dia kalau retret lagi sekarang dia. Oke. Lu kok sakit kan? Saya terus tulis. Baik, perkenalkan saya James dari Pak Jonas. Di sini saya menulis niat saya selama retret ini ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Di mana dari materi yang tadi diberikan Pater, saya mengingat tadi retret adalah mundur atau kisah-kisah yang telah berlalu, di mana saya memproduksi diri saya, di mana saya menanggapi seseorang itu cukup kasar. Di sini saya ingin merubah sifat saya maupun dalam bentuk pribadi maupun dengan Tuhan. Sekian. Terima kasih ya. Lebih konkret lagi poin kedua, tulis sudah sekarang. Poin kedua tadi dia sudah beri penjelasan lebih konkret lagi. Tuliskanlah sikap positifmu dan sikap negatifmu. Positif nolong saya orang yang baik, tapi jangan tipu. Sikap positifmu apa dan sikap negatifmu apa? Silakan. Ayo. Ada dia tulis dia, kalau seperti dia tulis negatif banyak seperti itu. Tulis memang. Dan teman-teman tulis. Oke. Jangan pikir kau nunggukan semua, kau tulis mata, kau nunggukan kemudian hidup itu. Kau punya baik itu ketika apa? Kau punya buruk itu ketika apa? Silakan. Ayo, mulai. Ini awal supaya bisa berproses. Sudah, jangan tanya teman, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, lihatlah kertasmu dan konsentrasi. Serius. Jangan main, serius.
ke diri sendiri mulai bingung. Semua kalau ngomong teman-temannya. Cepat. Sudah? Ya sudah, angkat tangan. Berat. Ngomong ke diri itu berat. Dan ingat, kalau saya suruh baca, tidak ada teman-teman yang menertawakan apa yang dia baca. Terlebih ketika dia ngomongin hal yang positif. Karena saya sudah biasa ikut, kalau ngomong positif, saya itu bisa baca teman-teman. Tidak ada. Itu kalau jujur, kalau nanti supaya teman bilang pede anak baik, tidak. Saya mau ngomong karena saya tahu saya baik, kebaikan saya, positif saya itu memang gitu. Orang yang jujur dalam diri itu yang paling dekat dengan Tuhan. Orang yang menertawakan itu yang parah. Ya, tahu-tahu orang. Kalau buruk biasanya lebih banyak kan. Positif ini yang mana? Tapi konsultan orang yang positif, banyak kamu. Cepat. Sudah? Sudah? Jadi yang belum ngomong ini sekarang tidak ada jauh. Sebutkanlah sikap-sikap positif dan negatif. Teman-teman dengar, tidak boleh menjudge. Benar yang tidak. Oke, sudah? Kita mulai dari juga. Perkenalkan, nama saya Jessica Nafael. Sifat positif yang saya lakukan untuk orang tua di setiap waktu, rajin berdoa, selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sifat negatif, kadang melawan orang tua. Orang tua. Ya, kalau bilang hati tolong hati ini juga. Kalau saya bisa di mana dia selalu samping saya. Kali dia bukan saya hidup. Oh, kalau dulu, betul berpikir betul, sebentar bisa. Tapi positif apa? Dia memilih hal yang positif. Tadi mulai sama kelas 3, akhir-akhir ini mereka kasih ajudan itu anak-anak SDM. Dia salah satu. Masalah kita mau kasih banyak begini, kita harus begini. Semua dapat. Baik, perkenalkan nama saya. Siapa? Intan. Ya.
sifat positif dalam diri saya. Saya suka ketawa dan senyum. Saya tidak bisa marah dalam marah orang terlalu berlarut-larut. Terus saya tidak tega melihat orang yang kesusahan. Saya rajin berdoa. Sifat negatif dalam diri saya suka menggawas orang tua. Saya memiliki sifat yang kasar terhadap orang. Terima kasih. Terima kasih. Sikap positif dalam diri saya yang pertama, saya orang senang. Yang kedua, saya suka menghormati sesama, dan yang ketiga sopan santun. Sikap negatif yang pertama tidak menghargai waktu, yang kedua suka bermalas-malasan, dan yang ketiga sering berkata-kata. Diakui dia sopan dan pada saat yang bersamaan dia tahu bahwa dia juga sering berkata-kata. Perkenalkan, nama saya Diego. Sifat positif dalam diri saya yaitu suka menolong orang yang lagi kesusahan. Dari saya. Sifat negatif dalam diri saya selalu menghabiskan waktu dengan bermain game, suka menunda pekerjaan, dan sering melakukan sekian dari saya. Terima kasih. Jujur dia. Seperti yang lain dan tidak jujur. Kita lihat pertanyaan. Sikap positif saya menolong bersama. Menolong bersama. Saya memiliki empati, ikhlas, egois, dan perhatian. Negatifnya saya suka marah, pemarah, dan boros. Boros. Oh, dari mama gua kasih mereka makan kue. Perkenalkan, nama saya Adam. Sikap positif saya ketika saya melihat teman yang meminta bantuan, saya akan menolong jika saya bisa. Sikap negatif saya sering malas-malasan dan suka melanggar Tuhan. Tunggu. Perkenalkan, nama saya Felicia. Jadi sikap positif saya pertama tanggung jawab, dan yang sikap negatif saya kurangkan diri. Kurangkan diri. Kurangkan diri. Oke. Terima kasih. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya Prilia Dalawanger, dan sikap positif dari diri saya, menurut saya orang yang bertanggung jawab. Jadi ketika diberikan kepercayaan, saya selalu berusaha untuk menjalankan tugas yang diberikan dan dijalankan sampai selesai. Kemudian kalau sikap negatif, menurut saya orang yang mudah marah, mudah tersinggung terhadap orang lain. Dan terima kasih. Oke, sudah betul.
Perkenalkan saya JK. 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 Sikat. JK. Di sini sikap positif saya disiplin. Yang kedua, saya teman dan adik. Ketiga, menghargai keberadaan teman. Sifat negatif saya dari malas-malasan, dari marah-marah dan berkata kasar. Perkenalkan, nama saya Indri. Jadi sikap positif yang ada dalam diri saya yaitu saya suka senyum dan saya pribadi yang penyantai. Sikap negatif yang ada dalam diri saya yaitu saya suka menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Sekarang buat doa tulis sih, doa kecil untuk dia, doa untuk dia, dan doa untuk sikap negatif positif. Buat doa kecil di buku itu, dan doa itu akan membawa sampai momen itu. Doa singkat atau yang kita buat puisi tentang niat dan sikap positif. Tapi tujuannya positif. Mulai. Bukan doa. Sikap tentang niat-niatmu, juga tentang sikap-sikapmu. Kalau bukan doa, puisi. Sekarang. Kalau begitu Pak, kalau tiap hari kamu catat yang kertas dong itu. Buat doa.
Sudah. Oke, sekarang karena ini nanti berhubungan dengan kegiatan kita sampai besok. Oke, sudah? Begini, sebentar ini kertas itu kamu taruh di kursi setelah doa, taruh itu di kursi dan berkomentar di kursi masing-masing, tidak boleh ganggu. Terus setelah itu pelan-pelan kanan kita ke kapel, bisa? Tapi jalan ini bukan berada itu baris. Ke belakang langsung di kapel dan diam. Jadi kalau anda bahwa sampai di kapela itu pas kamu topi di kapela itu Tuhan ada tunggu kamu di sana dia katakan mau apa.
Dibuka lagi cerita di dalam. Oke, bisa ya? Bisa tidak? Ya. Oke. Berdiri. Cara berdiri. Sebelum kita berdoa, Ibu biar pasti berdoa. Berdiri. Kalau buku dan kue buka dulu. Dia taruh ke dalam berkue. Sama dia latih sebelum ini. Nanti setiap kali meditasi selesai itu harus ada gosokan ini. Ini. Gosok sampai ke mana? Sampai ke mana? Sampai ke mana? Kalau kita ke mana? Terus sampai ke mana? Lingkungan. Itu orang gila. Jadi orang sesuai komentar tadi. Kita dengar info. Dalam besok pagi, bangun tepat jam 5 pagi, terus berdiri, rapikan tempat tidur, jam 6 meditasi pagi. Jam 7 sampai setengah 8 sama pagi. Setelah itu jam 8 sampai jam 10 renungan pertama. Jam 10 snack, jam 10.30 renungan kedua. Jam 12.30 makan siang. Jam 13 sampai 14.30 istirahat. 15 sampai 16.30 renungan ketiga. 16.30 sampai 17 snack, jam 18 misa sore. Setelah misa ada pengakuan dosa oleh peserta. Jam 7 tepat makan malam. Jam 8 itu ada doa. Ini adalah ini nanti kita lakukan sesuai dengan cuaca. Terus setelah itu setelah doa bersama kita meditasi dan setelah itu istirahat. Jadi akan kita ceritakan atau kita di pagi itu jam 5 dan motor jam 3.000. Setelah itu siap diri ke sini, dan sini dan bangku suci. Yang kita suci sudah ada di taruh di sini. Yang belum besok lagi bawa kita suci ke sini kita meditasi dan kontemplasi bersama. Oke, tangan terbuka. Tangan terbuka. Tutup mata. Tarik nafas dalam. Hembus. Kita ucap syukur untuk perjalanan hari ini dan ucapan syukur nanti akan kita bawakan di dalam doa kita di kapela nanti. Karena itu pada kesempatan ini saya minta kita semua bersyukur untuk semua pengalaman yang sudah kita alami pada hari ini. Teristimewa perjumpaan kita dari sore hari sampai dengan malam ini. Mungkin ada kemalasan, mungkin juga ada hal baru. Kita bersyukur untuk semuanya, untuk kita bangun satu yang baru. Karena itu, seperti yang saya minta tadi, kita berjalan secara perlahan dengan hati tenang dan sampai di kapela duduk diam sebelum pendaftaran sakramen. Kita semua mempersembahkan kembali doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur untuk semua pengalaman hidup kita, untuk orang-orang yang kita kasih, bahkan untuk orang-orang yang membenci dan kita benci, yang harus kita bawa di dalam doa kita sebelum kita istirahat. Kita semua duduk, saya minta duduk, lalu kita sama-sama kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada mula, sekarang, selalu, selamanya. Amin.